Halo Ghoster di rumah, kembali lagi di podcast pengalaman kisah misteri bersama dengan saya Sasha. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang katanya punya banyak cerita misteri. Kita kenalan dulu yuk, siapa? Kak boleh perkenalan diri dulu Kak? Halo, kenalin aku Tutu. Ya biasanya orang sering manggilnya Miss Tutu karena nama IG aja. Yes. Ya. Kak boleh cerita awalnya dulu Kak, awalnya kakak tuh bisa ngerasain atau bisa ngelihat makhluk halus itu awalnya tuh kayak gimana? Ini lebih ke, kan kita biasanya ada sebab ada akibat ya. Ini lebih ke sebabnya dulu ya. Jadi aku tuh waktu mamaku hamil aku nih, hamil 6 bulan. Biasanya kan kalau di kita kebetulan kan aku muslim juga nih. Kita kan kalau udah 4 bulan rohnya udah ditiup tuh. Berarti si anak itu udah ada nyawanya kan. Nah, waktu mamaku hamil aku 6 bulan, kebetulan saat itu tinggalnya di Pekanbaru di Sumatera. Itu mama sempetlah salah minum obat karena dia sakit kepala gitu, pusing gitu, jadi dia minum obat. Nah sementara obat yang dia minum itu nggak boleh buat ibu hamil. Nah sebenarnya gini sih, mungkin pengetahuan saat itu nggak sebanyak kayak sekarang nih, karena waktu aku lahir kan belum ada internet ya gitu. Sekarang sih udah banyak lah sumber informasi. Dan mamaku tuh bilang ada beberapa perempuan yang kalau hamil anak pertama, aku anak pertama nih lagi bodoh-bodohnya bahasanya gitu, lagi bodoh-bodohnya. Udah abis minum obat tuh biasanya aku kan aktif nih, ada pergerakan di perut. Ini tuh nggak ada pergerakan sama sekali. Terus si mama nih khawatir kan. Akhirnya mama telepon papa, pah ini aku kok nggak ada pergerakan ya dari anaknya gitu kan di dalam kandungan. Sebab aku bilang ya udah ntar tunggu saya pulang kantor, ntar kita ke dokter ya buat meriksa. Nah pulanglah papa nih sore kan, terus pergi ke dokter. Terus mama cerita tuh kejadiannya sama minum obatnya segala macam. Terus dokter bilang, Bu sebenarnya ini tuh nggak boleh buat dikonsumsi oleh ibu hamil. Dan setelah saya cek ulang kan, dicek USG segala macam. Nih ada beberapa yang nanya kayak, Mbak emang zaman itu USG udah ada? Udah ada. Jadi waktu aku lahir tuh udah ada gitu kan. Aku nggak lahir tahun berapa Masehi, enggak lah gitu. Jadi banyak yang nanya gitu, emang udah ada saat itu. Cuman kan yang 2 dimensi aja. Terus dokter nyampein kabar kurang baik nih, ngomong ke orang tuaku, Bapak Ibu mohon maaf, saya ngabarin kabar kurang baik. Ini setelah saya USG, detak jantung anak Anda udah nggak ada, udah berhenti. Berarti sudah dinyatakan meninggal saat itu. Nah, kalau itu kan sama aja kayak keguguran ya. Dan berarti kan harus ada proses si anaknya dikeluarin dong, dioperasi untuk dikeluarin. Tapi nggak bisa dilakuin saat itu prosesnya, bisanya besok. Mungkin karena satu dan lain hal lah jadinya besok. Nah, orang tua aku pulang nih ke rumah, pasti sedih dong. Coba deh bayangkan pengantin baru, punya anak pertama, lagi yes, tiba-tiba dikabarin kayak gitu, sedih dong. Terutama papaku ya, karena papaku tuh menikah di usia yang lebih dari cukup saat itu. Nah, papaku abis pulang tuh ya berusaha gitu, beraktivitas kayak biasanya, cuman nggak bisa dipungkiri pasti sedih. Dia cuman sholat, jadi kan berkegiatan sholat tahajud, sampailah di sholat besoknya nih, di sholat subuh. Habis sholat tuh dia jalan ke mamaku yang lagi tidur tuh. Dia tuh mungkin udah saking gak kuatnya ya, saking sedihnya, dia megang perut mamaku, terus dia ngomong kayak gini. Nih ngomongnya sebenarnya pakai bahasa Jawa, aku terjemahin aja ya. Nak, kalau emang kamu masih rezeki kami berdua, tolong pergi dengan baik. Pergi dengan baik tuh maksudnya nggak menyakitkan gitu ya, menyakitkan badan atau hati gitu. Tapi kalau kamu memang masih rezeki kami, gerak dong nak gitu. Nah pas dia ngomong gitu, bukan gerak dong nak, gerak ya nak gitu. Terus dia nangis. Ya aku sih kalau jadi dia juga aku pasti nangis gitu. Nangis. Begitu air matanya jatuh di perut mama, tiba-tiba katanya perut mama tuh kayak getar gitu. Terus mama kebangun gitu. Terus megang gini, pah, gerak lagi pah. Terus kan papaku masih megang tangannya di perut mama kan. Tiba-tiba dia ngerasain ada gerakan aku lagi nendang, lagi nyikut gitu. Akhirnya orang tua aku tuh
yang harusnya itu kan abis subuh ya, kita katakanlah jam 5 ya. Yang tadinya mau berangkat siang buat proses kuret kan dikeluarin anaknya yang kuburan tuh, akhirnya berangkat lebih awal. Terus cerita ke dokternya USG ulang, dan dokternya bilang, ini kebetulan dokternya non-mus ya, Kristen. Aku masih inget nama dokternya tuh Dokter Siagian, udah almarhum sih sekarang kata mama. Itu salah satu dokter yang saat itu paling bagus deh di Pekanbaru. Yes, saat itu paling bagus lah, ya pokoknya paling oke lah gitu. Terus dokternya tuh bilang, ibu bapak udah ngelakuin apa gitu, kok bisa gini, dia bilang gitu, karena namanya dokter nggak masuk gitu di akalnya dia kan. Terus papa saya nanya, emang kenapa dok gitu, ini kemarin saya USG udah meninggal nih anak ini, detak jantungnya udah nggak ada. Terus sekarang saya USG balik nih, ini anak bapak sama ibu hidup lagi, detak jantungnya ada lagi. Lah papaku kan bilang, dok saya tuh cuman sholat, saya berdoa sungguh-sungguh sama Gusti Allah gitu. Terus dokternya bilang, berarti ini sudah keajaiban Tuhan ya pak, nggak bisa kita terimalah dengan nalar, ya udah keajaiban gitu. Akhirnya dokter ngasih vitamin lah buat mama, terus bilang jangan kalau sakit kepala atau apa jangan minum sembarang obat, udah kesini aja ntar saya kasih resep gitu, jangan aneh-aneh lagi lah gitu. Gitu sebenarnya emang maksudnya mungkin mamaku tuh saking pusingnya nggak baca keterangan di obatnya juga, bisa juga. Nah habis itu udah dari situ tuh 2 bulan kemudian aku lahir nih. Sebenarnya kan orang taunya kan hamil tuh 9 bulan ya, padahal ada beberapa kondisi kayak aku nih waktu itu kata mama, aku 8 bulan tuh udah cukup, udah bisa keluar gitu. Jadi udah lahir alhamdulillah. Nah waktu orang tuaku mama hamil aku nih, kan mereka ngekos ya, pengantin baru ngekos gitu. Dirasa udah punya anak butuh space lebih dong, nggak mungkin ngekos lagi. Akhirnya mereka cari rumah nih, mamaku yang nyari. Dapatlah salah satu rumahnya gede banget di Jalan Besar di kota Pekanbaru. Ya kalau di Jakarta ibaratnya rumah itu di Menteng deh kata mama, dimana semua orang lalu lalang di situ. Pokoknya itu jalan gede deh, orang pasti lewat situ. Rumah itu udah kosong lama, dan sebenarnya yang mama nggak notice, rumah itu dikontrak harganya murah banget. Kayak gini deh murahnya, misalkan harga pasarannya di situ ngontrak kita ibaratkan 10 ya, di situ ngontraknya cuma 3 setahun. Dan itu biasanya rumah itu dikontrak buat kantor. Sebelumnya pernah tapi kantor, dan itu udah lama nggak lagi. Segede itu ya? Bener, gede banget, rumahnya gede. Aku belum pernah diajak sih ke rumah itu, maksudnya sampai sekarang. Cuman kebetulan adiknya mama sih tinggal di sana, dan rumah itu bentukannya masih sama gitu. Nah udah nih pindah dong rumah itu, mama langsung bayar 2 tahun. Ya masa kita lewatkan punya rumah letak strategis gitu kan, paling ya. Betul sekali, itu harus diambil banget kayak gitu, nggak salah gitu, itu manusiawi lah. Pindah nih ke rumah ini. Nah karena mama mulai keteteran, mama akhirnya sama papa mempekerjakanlah satu asisten rumah tangga. Saat itu asisten rumah tangga mama tuh orang Jawa transmigran, nggak tahu namanya siapa, mama manggil Ayu, mama lupa namanya siapa, panggil si Ayu. Si Ayu ini dipekerjakan mama buat bantuin rapi-rapi rumah sama ngurusin aku gitu. Nah suatu hari waktu aku usia 3 bulan, si mama tuh bilang, aku tuh untuk ukuran bayi termasuk nggak rewel, malah kamu banyak pelornya, makan aja kamu bisa sambil tidur, kasarnya gitu. Nggak rewel deh, nggak bentar-bentar nggak bentar-bentar nggak. Paling nangis tuh kalau pup atau pipis, udah, selebihnya nggak akan nangis. Even lapar aja tuh nangis, tapi nangisnya nggak gimana banget lah gitu. Ya suatu hari tuh aku selama 2 minggu itu selalu nangis, disusuin nggak mau kan, kalau masih 6 bulan masih ASI ya, disusuin nggak mau, sampai kurus, sampai kata mama di kening tuh agak cekung kan, kalau bayi kan keningnya masih lembek ya, agak cekung ke dalam. Dibawa ke dokter pun dokter bilang nggak ada yang salah gitu, sehat-sehat aja kan. Ya, bingung nih si mama. Nah tiba-tiba di satu hari telepon berdering. Ini kebetulan saat zaman itu adanya telepon rumah ya. Telepon rumah. Nggak ada HP, adanya telepon rumah. Ini kan kejadiannya tahun 89, jadi pasti telepon rumah. Terus kalau yang kejadian si mama aku 6 bulan salamin obat tadi itu di tahun 88. Karena aku lahir 89 awal. Iya 88 akhir nggak salah. Nah
Terus ternyata yang nelfon kakek aku. Nah kakek aku ini adalah bapaknya mamahku gitu. Halo assalamualaikum gitu kan, telepon kakek. Waalaikumsalam ya gitu. Kamu apa kabar gitu kan ditanya. Karena abis pindah rumah ke sini tuh kakek udah lama lah nggak ketemu mama. Karena kebetulan kakekku saat itu profesinya jadi camat. Let's say gini, kakek tuh rumahnya di Bekasi, tapi dia jadi camat di Depok, kasarannya gitu deh. Kayak kira-kira kayak gitu ya. Jauh ya. Iya, jauh. Kerja sama rumah. Betul. Dan udah pisah rumah juga kan, gitu. Abis telepon, waalaikumsalam ya gitu. Aku sehat kata mamahku, tapi ini si Tutu lagi sakit. Nah, terus kakekku bilang sakit apa? Terus mama cerita lah gitu. Iya nih udah 2 minggu nggak mau disusuin, nangis terus. Terus kakekku bilang gini, kan itu nelfonnya siang. Kata mama kalau nggak salah abis sholat zuhur deh. Terus kakekku bilang ya udah nanti aku abis sholat asar aku mampir ya ke rumahmu gitu, pulang kantor, pulang kerja lah gitu. Oh ya udah ya gitu. Nah sampailah kakek aku nih di rumah jam 5 lewat dikit lah gitu, jam 5 deh nyampe. Terus biasa kan ketok pintu, assalamualaikum, mamaku waalaikumsalam ya gitu, bukain pintu kan, salim sama bapaknya gitu. Kakekku nanya mana tutunya gitu, ada di kamar ya. Nah kebetulan ternyata aku di kamar lagi sama si Mbak Ayu ini, lagi digendong. Terus coba lihat tutunya gitu, dia langsung ke kamar tuh si kakek aku sama mama. Terus si Ayunya kan lihat gitu, habis itu mana sini gitu. Akhirnya si asisten rumah tangganya nih ngasih aku ke kakek aku tadi, dan dia kayak pergi kata mama buat nyiapin makan lah atau apa gitu kan, namanya ada tamu kan. Iya, bener. Terus sama kakek aku tuh digendong, dilihat gini, senyum-senyum gitu. Terus abis itu mamaku kan ngambilin minum kan buat kakek aku. Abis gendong aku, si kakek aku tuh gendong, kata mama kira-kira adalah 15 menit lebih gitu gendong gitu kan. Terus dikasih lama ya? Lama-lama karena aku cucu pertama, jadi biasanya iya benar bener banget. Terus akhirnya kan dikasih ke mama, ini anak kamu, ayah mau ini mau sholat. Kebetulan gak lama abis itu azan maghrib ya, sholat. Abis sholat maghrib dia ngomong gini, ayah mau ke pasar bentar ya gitu. Terus mama bingung karena kayak aneh gak sih orang abis maghrib ke pasar? Iya. Mau ngapain gitu. Ya? Dimana-mana pagi kan. Kakekku tuh cuman senyum ngomong gini, ada perlu sebentar gitu. Pergilah ke pasar. Setengah jam kemudian balik bawa bungkusan kresek hitam, nggak tahu isinya apa. Terus dia ke kamar aku nih. Nah kebetulan di hari itu nggak tahu kenapa kata mama aku nggak rewel lagi, malah tenang. Terus habis itu dia ngeluarin isi-isinya, terus dia jahit tuh isi-isi yang dia beli tadi, kayak kain kecil ukuran sekotak gini, jahit sambil ngobrol sama mama di kamar aku. Akunya udah ditidurin lah gitu, udah di kasur gitu, nggak rewel. Terus dia cuman nanya 2 pertanyaan. Yang pertama, di sekitaran sini, ini kan jalan gede ya rumah kamu tinggal, di sekitaran sini ada nggak sih pengemis atau tukang jualan atau tukang, kalau dia bilangnya nggak pengemis ya, orang minta-minta gitu kalau di sana bilangnya, yang sering ada di sekitar sini gitu, yang sering istirahat atau apa kayak sekitar sini. Nah mama diem tuh nginget-nginget. Oh ada ya, teringatlah dia ada satu pedagang, sekarang udah nggak ada kayaknya, tukang kasur kapuk. Jadi pakai orang nih, biasanya bapak-bapak pakai sepeda ontel, di kanan kirinya ada karung gede isi kapuk sama kayak buat ini deh, kain kasur gitu. Kain kasur, ya. Nah kebetulan di dekat rumah mama itu ada pohon besar yang bawahnya ada kayak saung buat ngaso. Tau nggak sih saung yang kalau orang zaman dulu buat pangkalan ojek kayak gitulah kira-kira. Ada gitu. Oh ada ya, ada nih, biasanya ada tukang kasur kapuk, dia memang selalu ngaso di pohonnya itu deket rumah gitu. Nah kakekku nanya biasanya dia datang jam berapa? Ya jam 10 pagi lah. Ya udah ayah nginep ya di sini, besok kalau dia udah ada kasih tahu. Oh iya. Terus pertanyaan kedua dia nanya gini, kamu ngapain sih pindah ke rumah ini? Loh ya mamaku kan jawab logis aja, loh enak ya di pusat kota, bayar kontraknya juga murah loh. Terus kakekku bilang ya udah ntar abis ini buru-buru pindah aja ya, aku bilang gitu. Kenapa ya, udah pindah aja, nggak usah pikirin soal duit bayar kontrakannya, nanti kita cari rumah baru aja, jangan di sini gitu.
Udah nih. Merinding aku. Nah, habis dia jahit kelar tuh kotak kecil ditaruh di dalam baju aku, kata mama. Dia taruh dalam baju aku gitu di dalam. Mungkin kayak sayangnya sama mama si kain kecilnya itu dikembaliin ke kakek gitu, nggak disimpan itu. Aku sempat nanya, mah kainnya mana? Oh, mama balikin, nggak tahu di mana sekarang barangnya gitu. Nggak, maksudnya nggak di mama balikin ke kakek kamu gitu. Udah, besoknya si kakek aku kan kebetulan emang sama papaku nih, ya alhamdulillah agamanya bagus deh gitu. Mereka tuh kalau sholat tepat waktu gitu. Saya udah habis sholat subuh, ngeteh sama sarapan. Nah, si kakek kelar ngeteh sama sarapan, dia gendong aku nih di pangku gini, sambil duduk dari pagi sampai jam 10. Nah, menjelang jam 10, mamaku tuh ngintip tuh ke jendela. Datang tuh abangnya pakai sepeda ontel, dia parkirin tempel di pohon. Dia duduk sambil ngaso, kakinya dipanjangin, terus dia nyender begini, merem mata sambil mulutnya kayak komat kamit gitu. Terus sama mamaku bilang, "Yah, itu udah datang tuh yang aku ceritain kemarin." Terus si kakekku, "Oh ya udah, bukain pintu ya, ayah mau nyamperin." Mama tuh bingung mau nyamperin apa maksudnya. Jadi kakek gendong aku, disamperin. Samperin tuh ke si tukang kasur kapuk itu. Dia kata mama bapak-bapak deh, mungkin usianya 40-an kira-kira ya. Kayak orang biasa. Nah, terus samper sama kakekku, terus kakekku negor gini, "Lagi istirahat ya Pak?" Coba pakai bahasa sana gitu. Pakai bahasa Melayu lah, "Lagi istirahat ya Pak?" Nah, si tukang kasur kapuk itu yang tadi diem komat kamit, dia buka mata pelan-pelan. Dia lihat kakek aku sambil gendong aku, terus dia tiba-tiba mukanya reaksinya berubah jadi takut. Yang awalnya gini deh, kan dari merem nih, begini ngelihat terus kayak kaget gitu. Iya, tapi takut gitu. Takut gitu. Terus ini aku diceritain mamaku ya, karena mamaku yang ngikutin dari belakang tuh ngelihat. Terus kakekku bilang, "Pak, lihat deh cucu saya." Dikasih lihat aku tuh, akunya lagi tidur, kata mama. "Iya Pak," gitu. "Cantik nggak cucu saya?" bilang gitu. "Iya cantik Pak, mau gendong nggak?" Gituin. Tiba-tiba nawarin orang Iya, lain dan kenal padahal. ekspresinya kira-kira gitu, "Mau gendong nggak?" gitu. Karena maksudnya kakekku tuh friendly emang orangnya gitu. Terus dia bilang, "Jangan Pak, saya kan dari luar, saya kotor, kena debu," gitulah dia ngomong. "Nggak apa-apa Pak, gendong aja," gitu. "Jangan Pak, jangan." Tapi takut gitu kata mama mimiknya. Terus kakekku kayak, "Gendong nggak?" Nah, posisinya saat kakekku gendong aku itu, ternyata dia kayak ngunyah sesuatu, nggak ngerti ngunyah apa. Di kunyahan dia tuh disembur ke bapak itu. Jadi yang bapak itu lagi duduk itu, tiba-tiba dia jatuh ke tanah, gelepar-gelepar kayak orang epilepsi. Itu berlangsung setengah jam lah kata mama. Terus pas gelepar-gelepar tuh mama nyamper dong. "Ya itu kenapa?" "Udah nggak apa-apa, nih anakmu bawa ke dalam," gitu kan. Akhirnya mama gendong aku dibawa ke dalam, masuk, terus ketemulah sama si mbak, yang mbak ternyata emang mau nyamperin mama gitu. "Bu, sini mbak Tutunya." "Iya nih, yuk," gitu, "mau saya mandiin." "Iya tolong ya," gitu. Kebetulan si Ayu ini emang bisa kata mama ngurus bayi. Ya udah, terus mama keluar lagi nih karena pengen tahu kan. Masih gelepar-gelepar, namanya itu kan jalan besar ya, pasti orang lewat ngeliat, "Loh itu kenapa, kok bapak diem aja?" Nah, adalah banyak yang nanya, "Pak itu kenapa?" Kakekku bilang, "Udah nggak apa-apa, nanti saya yang nolongin bapak, pergi aja gitu." Maksudnya nggak mau ngundang keramaian lah. Setelah setengah jam si bapak itu selesai kejang-kejang kayak orang epilepsi itu, dia duduk nyender di pohon. Terus kakekku nyamperin dia sambil kayak setengah berlutut gitu, ngomong ke dia gini, "Sekarang kamu pulang ke rumahmu di sana, jangan ada di sekitar sini untuk ganggu cucu saya atau bayi-bayi lain yang ada. Kalau saya ngeliat kamu lagi ada di sekitar sini, kamu tahu ya akibatnya." Ngomong gitu kakekku tuh. Terus habis itu dia langsung, "Iya maaf pak gitu. "Iya saya minta maaf ya." Terus dia kayak buru-buru berdiri, ngambil sepedanya kabur. Literally buru-buru banget gitu, kabur gitu. Terus habis itu mamaku nanya, "Ya itu tadi dia kenapa gitu, kok gitu? Kamu tahu nggak dia itu siapa?" kata kakekku. Aduh. Mamaku bilang, "Ya tukang kasur kapuk lah." Mamaku kan logis aja gitu. "Bukan, dia tuh palasik." Wah kaget tuh mama. Palasik? Iya palasik, astagfirullahaladzim kata mama. Makanya gitu, jadi tuh kemarin tuh kenapa bisa kurus itu karena lagi disedot darahnya, tapi disedotnya gaib ya.
Palasik itu sejenis makhluk halus kah atau gimana sih? Nah, ini kan banyak banget yang nanya sama aku, kadangnya banyak yang bilang, Kak, kok nggak keluar dari badan? Karena mereka tuh mengasosiasikan palasik tuh kayak kuyang, kuyang Kalimantan ya. Jadi kalau palasik itu, menurut penjelasan kakek aku ya almarhum, mereka tuh sebenarnya manusia yang kalau kakek ngebahasainnya dikutuk sama Tuhan karena bikin salah. Sebenarnya gini, mungkin maksudnya kakekku karena mereka bersekutu dengan iblis dalam arti maaf nih ngilmu mungkin ngilmu dengan syarat harus nyedot darah bayi tapi secara goib, maksudnya benar-benar nggak kelihatan, bukan kayak kita lihat di film-film digigit gitu, enggak, secara goib. Dan mereka bentuknya kayak manusia, literally kayak manusia biasa, nggak ada pembeda yang kayak oh cirinya pasti gini gitu, nggak ada, benar-benar kayak manusia biasa. Ada sih katanya ada yang bilang nggak ada filtrop, tapi kalau kemarin kata mama itu literally kayak manusia biasa. Mereka tuh biasanya tinggalnya nggak di pemukiman penduduk saat itu ya, aku nggak tahu kalau sekarang. Mereka biasanya tinggal di hutan di tengah gunung. Jadi kalau kamu lihat di gunung misalkan, let's say aku nih kalau ke Sumatera kan suka lihat lintas mana tuh ada di hutan, di atasnya kayak ada rumah. Nah itu bisa jadi, tapi belum tentu, bisa jadi. Nah mereka pasti jauh tinggalnya dari pemukiman manusia. Mereka biasanya turun dari situ, bahasanya turun kalau mereka mau cari mangsa, kasarnya gitu. Mereka kayak kita kok, berumah tangga, punya anak. Nah, kesiannya kalau mereka nggak dapat mangsa di luar, kadang anaknya sendiri yang terpaksa dimakan. Ya, sebenarnya kesian gitu, kakekku jelas gitu. Tapi ya mau gimana, itu udah salahnya dia, dan itu tuh sebenarnya turun temurun ya. Jadi mungkin dulu satu orang terus dia punya anak akhirnya turun gitu. Kayak istilah tuh kayak 7 temurun gitu biasanya. Iya, jadi kalau nggak turunannya nggak habis ya udah gitu, maksudnya kayak jalannya terus. Nggak tahu ya sekarang masih apa enggak gitu, aku kurang tahu deh. Karena aku tinggal di Sumatera tuh cuman sampai usia aku 3 tahun aja, habis itu udah biasanya kesana kalau lebaran aja. Nah akhirnya habis kejadian itu aku udah sembuh lagi nih kata mama, mulai makan lagi, mulai nggak nangis lagi, nggak rewel lagi gitu. Udah terus tapi kakekku tetap nekenin kalau bisa pindah lebih cepet ya gitu, karena ternyata rumah itu horor juga mostly. Nah terus kan abis aku sembuh masih tinggal di situ tuh mama sekitar berapa bulan lah gitu, sampai ada satu trigger nih. Jadi si papaku ini kan kerja di salah satu perusahaan BUMN lah waktu itu, dan dia tuh di posisi yang dimana kerjanya pasti dinas. Satu hari itu dia pergi dinas ke Medan hari Rabu, pulang hari Jumat. Pulanglah sore nih, pulang abis makan sholat maghrib, dia tidur, capek kan abis kerja, capek banget, kata mama waktu itu capek banget, tidur di kamar. Nah layout rumahnya tuh ini kamar mama papa, pintu depan ya kalau nggak salah nih, kamar mama papa. Di sini ruang tengah, ruang tamu. Nah ruang tamu ini mama cuma naruh TV di sini, kan pintu di sini nih, TV di sini. Di sini mama gelar karpet sama kasur kecil, aku ditidurin di sebelah. Terus di belakangnya mama nih ada kamar mandi, terus ini dapur kemana gitu, dapur sama kamarnya si Mbak Ayu tadi. Nah mamaku tuh punya kebiasaan dulu tuh sambil abis nyusuin aku gitu, aku tidur suka nonton TV, karena kebetulan aku modelannya kata mama, kamu tuh mama nyetel gede juga pelor aja gitu, nggak keganggu lah. Nah mamaku tuh abis nyusuin aku terus taruh di sebelah, mamaku nonton sinetron atau apa gitu. Nah di kamar mandi sini model pintunya tuh kebukanya keluar, kan ada yang kebuka ke dalam ya, ini kebuka keluar gini gitu. Jadi mamaku jatuhnya ngebelakangin ya kok pintunya kebuka. Nah di satu waktu itu kalau nggak salah kata mama kejadiannya 8:30, mama tuh lagi nonton kan, belum selesai filmnya. Terus 8:30 tiba-tiba papa keluar dari kamar ke kamar mandi. Cuma anehnya pas keluar ke kamar mandi, pintu kamar mandinya dibuka, nggak ditutup lagi. Namanya orang kan kalau kamar mandi buka terus tutup dulu kan, ini literally nggak tutup lagi gitu. Dan posisinya saat itu kamar mandinya nggak kayak sekarang ya. Kamar mandi di Pekanbaru mama dulu kontrak tuh kayak kamar mandi tuh WC, sumur, ada ember, terus open air gitu loh. Jadi cuma ada tembok-tembok tapi kita bisa lihat langit, bisa lihat pohon, open air gitu. Nah si mama mikir si papa kebelet banget kali, makanya maksudnya kayak udah di ujung gitu, jadi lupa nutup pintu. Setengah jam kemudian film mama kelar, mama bingung, loh kok papa nggak nutup pintu ya, dan kok nggak balik-balik. Terus biasanya namanya orang ke kamar mandi buang air pasti ada bunyi lah, entah bunyi air, bunyi apa gitu. Ini kok silent banget, nggak ada bunyi gitu.
Terus mama agak merinding gitu, bertengkuk. Nah terus dia jalan dong ke kamar papa. Pas dia buka, tahu nggak apa yang terjadi? Itu papaku masih tidur loh di kasur. Oh shit. Yang notabene gini, kalau dia udah kelar, pasti dia nutup pintu, dia balik, pasti lewatin mamaku dong. Nah, mamaku bingung kan, dengan baju dan pakaian yang sama gitu. Dan papaku saat itu kata mama pakai kaos sama sarung, jadi kalau sholat pasti pakai sarung gitu. Terus mamaku ngeliat pintu kamar mandi kan, wah udah mulai berdiri nih bulu kuduknya. Terus, pah dibangunin nih papaku. Hah, papaku bangun, kenapa dek gitu. Minta tolong boleh pah gitu. Boleh, minta tolong apa, kata papaku. Tolong papa bangun, papa tutup pintu kamar mandi, papa ambilin tutu, kan aku masih ditinggal tuh tidur situ. Papa ambilin tutu, terus papa tarik TV-nya ke dalam kamar. Oh iya gitu. Tapi sebelum mamaku minta tolong, mamaku nanya, papa tuh tadi ke kamar mandi gak sih? Papaku bilang, enggak, saya dari habis maghrib tidur kok. Ini baru bangun dibangunin kamu nih. Oh udah, terus minta tolong itu. Papa kerjain aja tuh, tutup pintu, tutup pintu kamar mandi, dia ambil aku, dikasih ke mama, terus dia tarikin TV, dicolok-colokin biar mama bisa nonton di kamar, terus dia tidur lagi. Nah mamaku tuh nggak cerita kejadian itu tuh ke papaku tuh, karena posisinya kayak kesian nih si papa capek, udah diem dulu deh. Sampai pas tengah malam, kata mama aku nangis gitu kan, ditaruh di kasur aku nangis, pas digendong nggak nangis lagi gitu. Dan anehnya tuh mama papa akhirnya bergantian gendong aku demi aku nggak nangis gitu. Dan selama malam itu di sekitar rumah tuh kayak ada anjing yang gitu kan. Nah sedangkan kata mama di sekitar situ tetangga nggak ada yang miara anjing, nggak ada. Dari mana itu? Nah udah ya. Besok pagi papa nanya, dek kamu tuh kenapa sih semalam kok minta tolong saya ngambilin tutup sama pintu? Maksudnya kayak kan dia bisa ngerjain sendiri, kenapa minta tolong gua, kasarnya gitu. Mama cerita, loh pantas kamu nanya gitu ya? Lah saya tuh dari sholat maghrib tidur karena saya capek banget, saya benar-benar nggak bangun ke kamar mandi sama sekali, saya baru bangun tuh kamu yang bangunin. Udah dong. Terus kan lagi ceritanya sambil di meja makan kan, sambil sarapan nih. Pas banget si Mbak Ayu ini lagi nyapu. Terus Mbak Ayu bilang, Pak, Bu, saya boleh cerita nggak? Aduh, apalah. Boleh yuk, sini. Kata mama suruh duduk di sebelahnya kan, cerita lah dia. Jadi gini, si Ayu ini selama 2 minggu sebelum kejadian ini, dia katanya sering banget kalau malam, kan dia kamarnya deket dapur ya. Terus dia tuh kamarnya tuh pintu, terus jendela yang tahu nggak, jendela zaman dulu yang kita gini-giniin. Oh iya. Jendela lawas deh, yang kaca kita giniin ya. Oke. Dia tuh sering banget katanya tiap malam tuh suka ada yang ngetok kacanya, gini, terus manggil yuk, tapi suaranya suara papaku. Dan dia tuh tiap ngetok gitu, dia bingung kan, dan dia tuh pikirannya kemana-mana. Dia jujur, dia ngomong, saya ya Bu pikirannya takut tuh bapak mau merkosa saya, maaf ya Bu gitu. Padahal saya mikir lah, saya kan maksudnya kasarnya ya masa iya sih gitu, tapi kan udah pikirannya kemana-mana gitu. Dan anehnya tuh selalu di jendela gitu kan. Bahkan dia cerita katanya si Kamis malam Jumat yang papa belum pulang itu dia katanya denger si papa ngetok jendela, manggil dia berkali-kali. Nah terus dia mikir, masa iya majikan gue pulang bela-belain demi gue doang, nggak masuk akal gitu. Nah papa bilang, loh yuk saya tuh hari Kamis beneran dinas loh ke Medan, nggak di rumah saya, kan kamu tahu. Nah maka itu Pak, dan waktu hari Kamis itu juga papaku tuh telepon sebelum tidur ke rumah, ngasih tau mama gitu, kan ngasih tau kayak aku besok pulang ya gitulah gitu, kan ngabarin istrinya. Terus si Ayu tuh cerita juga, ibu inget nggak sih Bu, beberapa minggu lalu ibu pernah marahin saya karena saya telat nyiapin air mandi. Jadi gini, si Ayu tuh sering banget, namanya itu sumur kan kamar mandinya, dia